Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها وعدوا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di acara ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyapa Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Untuk topik obrolan kita di Ngopi pada pagi hari ini sesuai dengan dress code jamaah ibu-ibu, Pak Ustadz pagi hari ini merah putih. Kita ada di bulan kemerdekaan, bulan Agustus, yaitu syukur nikmat kemerdekaan. Nah itu seperti apa? Kita akan mendengarkan lebih lanjut. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil khurriyah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, pagi ini, hari ini momen spesial bagi kita bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan bangsa kita yang keberapa Bu? Alhamdulillah, berarti asli orang Indonesia. Kalau sampai lupa bahaya. 79 tahun bangsa kita merdeka. Sekian puluh bahkan sekian ratus tahun bangsa kita dijajah. Dengan rahmat Allah, paling tidak itu yang diucapkan atau yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Masih ingat enggak Bu? Bahwa dalam pembukaan itu dinyatakan bahwa kemerdekaan ini adalah atas rahmat Allah. Maka ini adalah nikmat dari Allah, rahmat dari Allah yang wajib untuk kita syukuri. Apalagi kita, orang-orang tua kita dulu, mungkin kakek-kakek kita yang berjuang dengan keringat dan darah.
kita hanya tinggal menikmatinya. Maka alangkah naibnya kita sebagai cucu yang menikmati tinggal bersyukur saja kok tidak mau. Para pendahulu kita berjuang merelakan keringatnya, bahkan darahnya, bahkan nyawa yang cuma satu. Mereka relakan demi kemerdekaan bangsanya, demi kemerdekaan negara kita. Mereka mati-matian berjuang, mengeluarkan atau memaksimalkan segala potensi yang ada untuk merebut kemerdekaan ini. Nah, kita sebagai pelanjutnya, penerusnya adalah bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Dulu para pejuang merebut kemerdekaan, kita seharusnya bukan hanya penikmat kemerdekaan tapi mengisi kemerdekaan itu. Nah, dalam Quran ada satu gambaran ayat tentang cerita satu negara. Semoga ini bukan Indonesia. Allah menggambarkan begini, seperti dibacakan oleh qari'ah kita tadi. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan satu percontohan, qaryatan kanat aminatan mutmainnah, satu negara yang aman tentram. Gemah ripah loh jenawe kerto tentrem karto raharjo. Mudeng ora? Itu qaryatan aminatan mutmainnah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya dari berbagai macam penjuru, bisa jadi sumber rezeki. Udaranya, airnya, lautnya, tanahnya, semuanya bisa jadi sumber rezeki. Kalau dulu tahun 60 apa 70-an ada lagunya Kos Plus, masih ingat gak Bu? Yang usia-usia ini ya nggak tahu lagunya Kos Plus itu loh. Yang tongkat ditanam jadi tanaman cukup kail bisa ini lagunya koplo mulu sih. Ini menunjukkan betapa gambaran dalam ayat ini rizquha ragadan min kulli makan. Bahwa dari mana saja bisa jadi sumber rezeki. Dan kayaknya ini ayat ini kalau disematkan ke Indonesia kok pas. Macam-macam yang ada, segala tanaman yang dulu nggak bisa dimakan, sekarang habis dimakan orang. Dulu dibuang, sekarang jadi rezeki. Nah iya. Tapi selanjutnya ini yang bahaya. Fakafarat bi an umillah. Bangsa tersebut kufur dengan nikmat-nikmat Allah, disuruh syukur malah kufur. Lah kalau itu yang terjadi, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah akan menimpakan kepada orang tersebut kelaparan dan ketakutan. Dulu yang negara gemah ripah loh jenawe karena orangnya kufur, enggak mau syukur, akhirnya dirubah oleh Allah yang semua makanan sumber rezeki itu dari mana saja ada, dicabut semua oleh Allah sehingga warganya libasal ju'i wal khaufi, kelaparan dan ketakutan. Tapi insya Allah sampai sekarang kita masih aman Bu ya. Alhamdulillah. Berarti insya Allah kita masih termasuk hamba-hamba Allah yang mensyukuri kemerdekaan negaranya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan kembali ngobrol terkait dengan syukur nikmat kemerdekaan. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Untuk di segmen 2 kali ini kita akan buka untuk sesi tanya jawab kepada 2 orang penanya terkait topik obrolan kita yaitu syukur nikmat kemerdekaan. Silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarma Pasaribu. Izin bertanya Pak Ustadz,
bagaimana cara mensyukuri nikmat merdeka ini? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Imas dari Bekasi. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apakah yang bisa kita perbuat untuk mengisi kemerdekaan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 orang penanya Pak Ustadz. Yang pertama, bagaimana cara mensyukuri nikmat merdeka ini, dan yang kedua, apa yang bisa kita perbuat untuk mengisi kemerdekaan ini? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bagaimana cara mensyukuri, sekaligus pertanyaan kedua, mengisi kemerdekaan ini. Selama ini yang kita lakukan mengisi kemerdekaan itu ya lomba makan kerupuk, lomba balap karung, lomba yang aneh-aneh, yang unik-unik. Nah, itu bagian dari hiburan aja lah, hiburan aja. Begini Ibu, syukur itu pada dasarnya adalah memanfaatkan pemberian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemberi. Allah memberikan kita kemerdekaan, kebebasan. Lah, kemerdekaan dan kebebasan ini maksudnya untuk apa? Biar kita bebas merdeka beribadah, bebas merdeka untuk berbuat baik, bebas merdeka untuk membangun tanpa ada hambatan larangan. Nah, mensyukuri itu ada 3 macam, ada kalanya bil lisan, dengan ucapan, dengan alhamdulillah. Orang syukur itu dengan lisan. Kita dalam konteks ini sebagai bangsa Indonesia bersyukur banget kita dilahirkan di Indonesia. Coba kalau seandainya kita ditakdir dilahirkan di Uganda. Tahu Uganda nggak Bu? Uganda itu kalau dari sini naik odong-odong ya kira-kira 7 bulan lah nyampe. Kita itu terkadang sering membanggakan negara lain daripada negara sendiri. Kalau kelihatannya udah pakai istilah asing kayaknya keren. Kalau istilah pakai bangsa sendiri kayaknya kok alah enggak keren. Padahal Bu, dari sisi manapun Indonesia ini luar biasa. Bahasa, misalnya bahasa, dalam rangka kita syukur nih, biar lebih mencintai Indonesia. Bahasa, misalnya kita ambil contoh nasi. Bahasa Inggrisnya apa? Rice. Padi tetap rice ya? Ya bener ya? Padi ya rice. Gabah ya rice. Beras ya rice. Nasi ya enggak ada bahasa lain apa? Arab. Padi ya al-arus. Nasi ya al-arus. Beras ya al-arus. Coba Indonesia Bu. Kalau masih di pohon namanya padi. Kalau udah dirontokin namanya gabah. Kalau udah buka kulitnya namanya itu kalau yang utuh. Kalau yang anjur udah berapa nama? 4. Begitu dimasak pas airnya namanya nasi. Kebanyakan air namanya udah jadi berapa? Indonesia dilawan. Inggris cuman rice, Arab cuman al-arus, Indonesia udah jadi berapa tadi? 6. Itu kalau dimasak biasa. Kalau pakai daun kelapa ketupat. Kalau pakai daun pisang belum tentu juga. Ada yang disebut buras, ada yang disebut udah jadi berapa itu? Ya Allah, kaya loh. Orang jatuh aja tergantung kemana jatuhnya. Indonesia kok. Kalau ke depan namanya, kalau ke belakang, kalau ke bawah, lain. Udah Indonesia dilawan. Makanya banggalah dengan Indonesia. Ini sebagai bentuk rasa syukur dan ngisi kemerdekaan ya makin cinta dengan produk dalam. Ini kadang cinta asal kita kelihatan Inggris, semen banget. Wah ini impor. Ya Allah, Indonesia enggak kalah Bu. Di luar negeri punya minuman macam-macam, Indonesia enggak kalah. Mau bandrek, mau apa kek.
Indonesia. Jadi mensyukuri itu ada kalanya dengan bil lisan, dengan ucapan. Yang kedua bil arkan, dengan perbuatan. Dulu para pejuang itu bercita-cita memerdekakan negara ini agar negara ini bisa dibangun oleh kita sebagai anak bangsa. Maka semampu-mampu kita ikut andil di situ. Jangan cuman begegrek diem di rumah. Asli Indonesia bahasa begegrek. Kalau orang Betawi ngejogrok, kalau orang Jawa kampung saya begegrek. Indonesia kok dilawan. Jangan cuman diem di rumah. Dulu para pejuang nyawa taruhannya, kita nggak sampai bertaruh nyawa. Kalau memang di lingkungan ada kegiatan PKK, Posyandu, Majelis Taklim, apa kek yang itu bermanfaat buat masyarakat, ikut andil. Jangan cuman jadi soleh-solehah di rumah sendirian. Jadilah kita muslih atau muslihah. Kalau kita soleh itu hanya sendirian di rumah. Dulu para pejuang kalau dia cuman misalnya Pangeran Diponegoro kok cuman anteng aja di rumah, nggak bakalan diuber-uber Belanda, dibuang ke Manado sampai kemana, enggak. Anteng dia, anaknya raja, duit banyak. Pak Karno kalau mau diem aja, nggak diuber-uber, nggak dibuang sampai ke Rengas Dengklok, sampai kemana-mana, enggak. Tapi ia pengennya muslih. Lah mosok dulu para pejuang kita berjuangnya kayak begitu, kita cuman jegegrek, ngecokrok aja di rumah. Bu ayo posyandu, enggak, takut dosa. Lah kalau posyandu kan awalnya ngomong baik, lama-lama itu anaknya siapa sih kok kurang gizi. Lah lama-lama kan ngomongin orang ya. Lama-lama ngomongin orang, tapi kita ngomongin orang dosa, tapi insya Allah dosanya ketutup dengan sesuatu kebaikan yang kita lakukan. Makanya jangan takut untuk berbuat. Bu ayo Majelis Taklim, lingkungan kita hidupkan, kita muslim yo ngaji. Kalau yang agama lain yo hidupkan ajaran agama lain. Ini bentuk kita ngisi kemerdekaan, bentuk kita syukur kemerdekaan. Kalau 17-an kok kita makan kerupuk yang aturan dipegang langsung kriuk-kriuk senengnya sampai begini-begini. Itu aja hiburan aja buat seneng-seneng ya semonggo. Yang penting nggak ada unsur judi, nggak ada unsur maksiat, nggak ada membawa hal-hal yang maldorot. Ini jangan sampai niatnya tasyakur kemerdekaan malah hal-hal maksiat, sampai pada mabuk, akhirnya berantem, sampai anaknya lomba balap karung dijudiin. Ayo siapa yang menang, ayo 100 ribuan, ayo 100 ribuan. Sampai ngomong begini kan karena ada yang cerita. Jangan sampai kita niatnya baik, niatnya, tapi malah caranya yang salah, bukan syukur tapi malah nantinya kufur. Padahal kalau orang kufur diancam oleh Allah fakafarat bi an umillah tadi, orang yang kufur maka akan fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Negara yang dulunya makmur akan hancur kalau umatnya kufur. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz, nanti kita akan kembali ngebahas terkait dengan syukur nikmat kemerdekaan, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi Yuk. Kita akan kembali mendengarkan penjelasan terkait dengan syukur nikmat kemerdekaan, beserta juga dengan kesimpulannya. Silahkan Pak Ustadz. Baik jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa cita-cita bersama kita sebagai anak bangsa adalah mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada satu makalah, ini disandarkan atau ada dalam tulisan banyak kitab-kitab klasik. Dinyatakan bahwa qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya, kuatnya satu wilayah, satu negara, satu bangsa itu kalau didukung 4 elemen. Apa 4 ini? Yang pertama bi ilmil ulama, ilmunya orang-orang yang berilmu.
Kalau dari sisi agama ya para tokoh agama, dari sisi teknologi ya para teknokrat dan lainnya. Orang-orang yang mempunyai kapasitas ilmu pengetahuan, ia memaksimalkan ilmunya untuk bangsanya. Maka itu akan negara maju. Yang kedua, bi'adlil umara, dengan adilnya para pemimpin. Satu negara ketika pemimpinnya orang-orang yang adil, yang bisa menempatkan sesuai dengan porsinya, maka akan majulah negara tersebut. Dan kekuasaan yang dimiliki oleh umara itu terkadang jauh lebih efektif daripada ilmunya ulama. Kemaksiatan itu lebih diberantas dengan kekuasaan, lebih mudah diberantas dengan kekuasaan daripada keilmuan. Mungkin kita bisa baca di Jakarta itu dulu ada pesantren putri terbesar, namanya Keramat Tunggak. Di demo berkali-kali, disomasi berkali-kali, disosialisasi para ulama, enggak mempan. Begitu ada seorang penguasa yang adil, tinggal tanda tangan, srek, Keramat Tunggak tutup. Di Surabaya. Ada yang tahu Surabaya? Pura-pura enggak tahu, padahal aslinya tahu, mau ngomong takut saya ledekin kan? Di Surabaya ada namanya Doli. Di demo berkali-kali sama santri, sama ormat muslim, enggak mempan. Begitu ada wali kota perempuan yang peduli, tinggal satu kali tanda tangan, selesai. Di Jakarta dulu depan Ancol ada, hampir semua wilayah ada tempat-tempat maksiat, tapi dengan adilnya umarok, pemimpin, sekali korek-korek selesai. Yang ketiga, wasakhawatil aghniya, dermawannya orang yang berduit. Orang yang berduit mau mengeluarkan duitnya, mau berderma untuk kemakmuran dan untuk kesejahteraan warga, minimal warga sekitar rumahnya. Kalau misalnya di komplek ini ada agnia, di komplek sono ada agnia, kalau semuanya maka akan ratalah kemakmuran kesejahteraan di Indonesia ini. Yang ketiga, lah bagaimana? Ilmu tidak punya, kuasa tidak punya, duit tidak punya, lah kita punyanya apa? Yang terakhir yaitu dengan wadu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Lah kira-kira kita di posisi yang mana, Bu? 4. Ya Allah, ini berarti kaum fuqara ini. Ya Allah, ilmunya ulama, kekuasaannya yang adil, sedermawannya orang kaya, dan doanya orang-orang fakir. Semoga Indonesia, negara kita empat-empatnya ini elemen ada dan mau berbuat, insya Allah. Harapan kita Indonesia di ke-79 ini menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga topik obrolan kita di Ngopi pada pagi hari ini terkait syukur nikmat kemerdekaan ini bisa bermanfaat terlebih lagi untuk Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-79. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
حبيب الله